Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam, ya, sari dari kutipan buku yang menarik nih, oceanofpdf.com, The Art of Laziness, Library Mindset.pdf. Fokus kita spesifik ke satu hal yang, wah, kayaknya semua orang pernah ngalamin. Belajar bilang tidak. Betul banget. Sering ya kita hadapi itu. Iya kan? Sumber ini tuh menyoroti kenapa sih kok susah banget rasanya nolak permintaan orang, padahal ya kita tahu waktu sama energi kita tuh ada batasnya gitu. Terbatas banget. Jadi, misi kita kali ini, coba pahami dari sudut pandang penulis ini ya, kenapa bilang tidak itu krusial, dan gimana caranya biar bisa ngomong gitu tanpa merasa bersalah. Demi apa? Ya, demi pegang kendali waktu Anda sendiri. Penting itu kendali waktu. Ada kutipan bagus dari Josh Billings di sini. Bunyinya gini, separuh masalah dalam hidup ini bisa ditelusuri dari mengatakan ya terlalu cepat dan tidak mengatakan tidak sesegera mungkin. Wah, dalam ini. Mari kita bedah bareng-bareng. Jadi penulisnya ini langsung nunjuk ke intinya. Kita tuh sering banget bilang, iya, iyain aja permintaan orang, padahal, aduh, dalam hati pengennya nolak. Kenapa? Coba. Kenapa tuh? Ya itu tadi rasa nggak enak, takut ngecewain orang lain. Akibatnya, gampang ditebak, kita sendiri yang keteteran, merasa terbebani. Anda mungkin ngerasa harus terima semua. Tapi ya, kenyataannya energi dan waktu kita tuh terbatas banget kan? Ya, betul sekali. Dan konsekuensi yang dijelasin di teks ini tuh lumayan serius loh. Bukan cuma capek fisik atau mental ya. Oh ya, apa aja tuh? Bisa sampai kehilangan diri sendiri, kehilangan kendali atas aset paling berharga kita, waktu dan energi, dan ujung-ujungnya malah jadi jauh dari apa yang sebenarnya penting buat Anda. Waduh. Ini nyambung banget ke konsep prioritas, karena sumber daya kita terbatas. Ya mau nggak mau harus milih kan? Jadi ingat kutipan Seneca yang disebut juga di situ. Jika Anda tidak tahu pelabuhan mana yang Anda tuju, tidak ada angin yang menguntungkan. Bener juga ya. Nah, kalau kita bilang iya terus ke semua hal, itu bisa jadi tanda, mungkin kita sendiri belum jelas nih pelabuhan tujuannya mana, gitu. Oke, masuk akal. Terus, solusinya gimana dong menurut buku ini? Ada saran praktisnya nggak? Ada. Nah, ini dia nih saran praktisnya. Coba deh, biasakan bilang tidak kalau Anda memang nggak bisa atau nggak mau. Dan bilang iya, itu cuma kalau benar-benar sejalan sama keinginan dan kapasitas Anda. Intinya, ambil alih kendali lagi ya. Betul, ambil alih kendali waktu Anda, dan yang penting juga, penulisnya nekenin, nolak itu nggak harus kasar loh. Bisa kok dilakuin dengan sopan, tetap menghargai orang lain. Nah, ini menarik nih. Bagaimana kemampuan bilang tidak ini dilihat sebagai semacam fondasi buat fokus dan produktivitas. Oh gitu, gimana tuh hubungannya? Menurut argumen di buku ini, setiap kali Anda iyain permintaan orang lain yang nggak sejalan sama tujuan Anda, sadar atau nggak sadar, Anda itu lagi menjauh dari pencapaian Anda sendiri. Wah. Ada implikasi menarik lagi. Kalau Anda keseringan bilang iya, jangan-jangan Anda sendiri belum benar-benar jelas tujuannya apa. Ingat ungkapan, berada di mana-mana berarti tidak berada di manapun. Iya, pernah dengar itu. Ini juga nyambung ke ide lain di buku ini. Misalnya soal menghindari hidup yang biasa-biasa aja, yang mediocre gitu. Karena kalau iya terus, kapan kita mau fokus ngerjain hal yang benar-benar bikin kita unggul? Benar juga. Dan kayaknya ada konsep lain ya di buku ini yang nguatin pentingnya bilang tidak. Ada beberapa. Misalnya apa tuh? Pertama ya konsep prioritas itu sendiri. Sadar kalau kita nggak mungkin ngerjain semuanya, jadi milih itu wajib hukumnya. Kedua, aturan 80-20. Nah ini bukan cuma soal efisiensi biasa. Maksudnya? Penulisnya seolah bilang gini, fokusin energi ke 20% aktivitas vital yang ngasih 80% hasil. Artinya, Anda harus berani aktif bilang tidak ke 80% hal lain yang nyita waktu tapi dampaknya kecil. Jadi setiap ya ke yang 80% itu. Dulu sama aja bilang tidak ke potensi yang ada di 20% itu. Ketiga, delegasi. Berani bilang tidak untuk Anda kerjakan sendiri kalau tugas itu memang bisa dan lebih baik dikerjakan orang lain. Oke, jadi banyak lapisannya ya? Banget. Kalau kita tarik benang merahnya buat Anda nih ya, menurut perspektif sumber ini, bilang tidak itu bukan egois loh, sama sekali bukan. Justru? Justru ini tindakan manajemen diri yang sangat strategis. Tujuannya ya buat melindungi fokus Anda, jaga energi biar nggak boncos, dan mastiin Anda tetap di jalur menuju apa yang Anda anggap sukses.
Intinya sih, ini soal menghargai waktu dan energi Anda sendiri. Itu aset yang nggak bisa digantikan. Betul, betul. Berharga banget itu. Jadi, kesimpulan utama dari obrolan kita berdasarkan sumber ini, jelas banget ya, kemampuan buat secara sadar dan tepat bilang tidak itu kayak tuas kendali utama gitu ya. Tadi, sering banget kita kesandung masalah cuma gara-gara terlalu gampang bilang iya. Benar banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang yang terinspirasi dari materi ini. Coba direnungkan. Oke, apa tuh? Ketika Anda terus-menerus bilang iya pada permintaan dari luar, dari orang lain, pernah nggak kepikiran, jangan-jangan pada saat yang sama Anda itu lagi bilang tidak sama prioritas terdalam Anda, sama tujuan besar Anda, dan mungkin sama versi terbaik dari diri Anda sendiri? Dalam juga ya pertanyaannya. Coba dipikirin. Apa sih ongkos atau harga yang sebenarnya Anda bayar kalau nggak berani bilang tidak?